Badan Pengawas Obat serta Makanan Amerika telah dilakukan menarik telur di tempat pasaran dikarenakan kemungkinan kontaminasi yang digunakan dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyakit pada masyarakat. Ditulis laman Health hari Jumat. Telur yang dimaksud terkontaminasi Salmonella disarankan CDC untuk dibuang, juga segala permukaan atau barang yang mana bersentuhan harus dicuci secara menyeluruh dengan air sabun panas atau disanitasi. CDC menyatakan penduduk harus mengetahui lalu mengenali gejala infeksi Salmonella, meliputi diare 3 hari, tiada kunjung membaik lalu mungkin saja berdarah, demam tinggi, muntah berlebihan, serta tanda dehidrasi dengan tak berbagai buang air kecil, mulut lalu tenggorokan kering lalu pusing. Kebanyakan orang yang tersebut terinfeksi Salmonella pulih di beberapa hari tanpa bantuan antibiotik, tetapi beberapa orang termasuk yang sangat muda, sangat tua, dan juga orang dengan sistem kekebalan tubuh yang digunakan lemah mungkin saja mengalami penyakit yang mana lebih besar sehingga memerlukan rawat inap. Di Amerika, pencabutan telur yang tersebut terkontaminasi dihubungkan dengan wabah Salmonella yang mana menghasilkan 65 orang sakit dalam 9 negara bagian seperti California, Colorado, serta lainnya. Mayoritas infeksi Salmonella yang terjadi di dalam Wisconsin juga Illinois yang digunakan masing-masing memiliki 42 juga 11 kasus. Menurut CDC ini mungkin saja tidak Menurut CDC ini anehnya kata-katanya. Menurut CDC ini mungkin saja tidak jumlah keseluruhan perkara sebenarnya di wabah Salmonella, namun lebih tinggi sejumlah orang mungkin saja sakit sebab bukan dilaporkan. Lalu wabah yang disebutkan kemungkinan besar tak terbatas pada negara bagian dengan penyakit yang mana diketahui. CDC memperkirakan bahwa untuk setiap infeksi Salmonella yang digunakan dikonfirmasi oleh uji laboratorium ada sekitar 30 penyakit yang tersebut tak dilaporkan. Akademisi sekaligus Kepala Departemen Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Andalas, Sumatera Barat, Yuli Zawati mengungkapkan pijat oksitosin dapat menjadi solusi untuk menurunkan rasa sakit bagi perempuan pada waktu melahirkan. Dari penelitian yang mana diadakan, pijat oksitosin mampu menjadi solusi yang digunakan menjanjikan bagi perempuan untuk mengempiskan rasa sakit ketika melahirkan, katanya di Padang Minggu. Dalam penelitian Yuli Zawati bersatu rekan-rekannya yang dimaksud menyurvei 300 kaum ibu, 32% mengalami rasa sakit yang digunakan sangat parah pada waktu melahirkan, juga 57% mengaku merasakan sakit kategori sedang. Ia menjelaskan pijat oksitosin merupakan teknik yang tersebut tak melibatkan obat-obatan kemudian bertujuan meningkatkan produksi hormon oksitosin pada tubuh. Hormon ini rutin disebut sebagai hormon cinta yang memiliki peran penting pada waktu melahirkan. Hormon yang disebutkan membantu merangsang kontraksi rahim, kemudian memberikan efek menenangkan yang mana dapat mengempiskan rasa sakit juga kecemasan. Dengan memanfaatkan pijat oksitosin, kata dia, ibu hamil dapat merasa lebih lanjut nyaman dan juga tenang selama proses melahirkan. Itu tentu semata akan memproduksi pengalaman melahirkan menjadi lebih tinggi menyenangkan. Pijat oksitosin bukan cuma berfungsi untuk menurunkan rasa sakit, tetapi juga membantu ibu hamil merasa tambah rileks, ujarnya. Selain itu, menurutnya pijat oksitosin juga dapat membantu meningkatkan keterikatan emosional antara ibu lalu bayi. Keterikatan keduanya sangat penting untuk perkembangan emosional ibu maupun bayi. Dengan pijat ini, ibu tiada belaka merasakan kenyamanan fisik tetapi juga merancang ikatan yang mana tambahan baik dengan bayinya, kata Yuli Zawati. Proses pelaksanaan pijat oksitosin dapat dilaksanakan oleh tenaga kemampuan fisik terlatih seperti bidan maupun pasangan ibu hamil. Teknik ini melibatkan pemijatan lembut pada bagian tubuh seperti punggung, perut, dan juga kaki dengan tujuan menciptakan rasa nyaman juga relaksasi. Stres berkepanjangan banyak kali didapati pada tempat kerja yang tersebut menyebabkan kelebihan fisik maupun emosional.
Ditulis laman Hindustan Times mingguan, konsultan psikiater Rumah Sakit Fortis Mumbai, Dr. Kedar menyatakan memburuknya kondisi tubuh mental di tempat kerja dapat terjadi pada berbagai bentuk. Konselor serta terapis keluarga, pendiri Meanwell Counsel, Delvi Archana, menyatakan hubungan antara stres kerja serta kebugaran mental sangatlah kompleks. Lingkungan kerja yang digunakan sehat dapat meningkatkan kondisi tubuh mental lalu kesejahteraan karyawan, sementara lingkungan yang mana buruk dapat menurunkan kesehatan. Di sisi medis, Dr. Sreista, konsultan psikolog, mengungkapkan stres juga kelelahan akibat pekerjaan tiada hanya saja terbatas pada dampak mental, melainkan juga mempengaruhi kebugaran fisik secara signifikan. Para ahli menyarankan cara menghilangkan stres dengan segera mempraktikkan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan pada kemudian aktivitas kesadaran penuh seperti latihan panca indera, pernapasan penuh kesadaran, kemudian makan penuh kesadaran. Yoga, kemudian meditasi juga dapat membantu khususnya jikalau dilaksanakan secara teratur. Menggunakan mainan penghilang stres seperti meremas bola smile juga dapat membantu. Membangun hubungan sosial seperti mengobrol dengan keluarga, teman, atau orang terpercaya, membantu merasa ringan juga mengurangi tingkat stres. Ambil waktu untuk istirahat sejenak lalu berjalan-jalan juga membantu menenangkan pikiran. Tidak lupa untuk memberi tambahan energi dengan cemilan sehat, kemudian cukupi air putih sehingga dapat berkonsentrasi dengan baik. PT Bank Negara Indonesia atau BNI melalui Wonder by BNI kembali menghadirkan event festival lari bertajuk Wonder DKI Jakarta Running Festival 2024 berkolaborasi dengan PT Grup Lari Bangsa. Kami sangat antusias dapat menjadi bagian dari kegiatan yang memberikan dampak positif bagi penduduk serta menghadirkan nama Indonesia ke kancah global. Setelah sebelumnya melalui anak bidang usaha kami yaitu Hibang, sama-sama KLAB, kami terus konsisten pada memajukan olahraga Indonesia khususnya lari, ujar SEVF Retail Digital Solution BNI Rian Eriana pada keterangan pers yang mana diterima mingguan. Ia lebih tinggi lanjut mengharapkan bahwa Wonder by BNI dapat semakin dekat dengan para runners untuk meningkatkan bersatu pada meningkatkan sektor ekonomi nasional. Acara ini dihadiri oleh lebih banyak dari 16.000 peserta baik dari luar negeri pada 12 sampai 13 Oktober 2024 di tempat Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam rangka memenuhi keperluan para runners, Wonder by BNI juga menghadirkan berbagai global sports band. Dalam rangka memenuhi keperluan para runners, Wonder by BNI juga menghadirkan berbagai global sport brand lewat Wonder Sport. Di rangkaian Wonder Ibu Kota Indonesia Running Festival 2024 Expo yang dimaksud dijalankan pada 10-13 Oktober 2024 dalam Istora Senayan, Jakarta. Kami setiap saat berupaya untuk melakukan konfirmasi, standarisasi, penyelenggaraan lalu keselamatan untuk kenyamanan lalu keamanan seluruh peserta, kata Doni. Pada acara Expo ini turut hadir juga lokal sport brand dalam lokal Hood by Run Hood. Selain itu, kuliner juga tersedia di area Two Rubber Food Rumble, juga beragam hiburan serta aktivitas seru lainnya yang mana tak belaka dapat dikunjungi oleh para runners namun juga dibuka gratis untuk umum.